apa kau lihat-lihat. Jadi ada perbedaan apa guys ya? Perbedaan logat dan perbedaan jadi apa kiraat dialektika gitu guys. Jadi itu poinnya di situ sebenarnya. Nanti kita akan terangkan lagi. Al-Quran yang berbeda dari versinya Utsman sudah dihilangkan, disobek-sobek, dimusnahkan, termasuk Qurannya Muhammad yang asli dibakari, Quran Muhammad asli ya. Nah, sekali lagi ya, Nabi Muhammad itu tidak menulis Quran, itu paham, perlu dipahami ya. Nabi Muhammad itu ya itu mengajarkan, ngerti ya. Sama kayak Yesus juga menulis Alkitab. Yesus menulis Injil guys. Injil itu adalah kabar baik yang Yesus sampaikan. Al-Quran adalah kabar baik yang Nabi Muhammad sampaikan. Jadi beliau ini tidak menulis itu. Para sahabatnya yang menghafal dan menulis gitu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Ya, maka dia di Alkitab dikatakan ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya. Jadi dia mengatakan dengarnya, nggak mencatat guys. Mencatat itu adalah apa tugas para sahabat dan mengikutnya untuk mencatat dan menghafal. Jadi itu harus dipahami ya. Jadi nggak ada Quran versi Muhammad nggak ada. Maka di seluruh dunia saat ini tidak boleh ada Quran yang ayatnya di sini dengan yang di sana beda-beda, itu tidak boleh. Jadi gini ya, saya katakan ini bukan perbedaan makna atau apa ya. Ini hanya cut, yaitu kaligrafi. Ya, seperti tadi itu. Kayak angka 9 Romawi itu bacanya 9 to 9 gitu. Ini hal seperti itu. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan Utsman untuk menjadikan satu gitu. Ya kan? Ingat, Nabi nggak pernah gitu. Jadi cara Allah menjaga itu adalah bukan dengan begitu. Jadi itu adalah inisiatif Utsman. Nah itu juga sepenuhnya salah gitu kan. Nah, dan ingat Utsman itu ada masa berakhir kekhalifahan beliau gitu. Dan berganti ada ke Khalifah Abbasiyah sampai ke Utsmani. Bahkan sekarang udah tumbang Khalifah Utsmani. Jadi apa namanya? Utsman tidak bisa melakukan itu selamanya gitu kan. Nggak bisa melakukan itu selamanya. Dan itu pun nggak masalah karena Nabi nggak pernah memerintahkan untuk seperti itu, ya kan? Jadi itu inisiatif, ibaratnya itu adalah ikhtiar Utsman yang bagus ya, bagus. Tapi kalau nggak juga dilakukan itu juga nggak salah gitu, ya kan? Yang penting tidak merubah ayatnya, itu penting guys ya. Kalau masalah cut atau kaligrafi dan juga qiraat cara baca itu bukan suatu problem gitu. Karena tiap-tiap suku ya, suku bangsa, suku Afrika, suku Mesir, Arab, Indonesia tuh beda-beda cara baca guys ya. Karena ada beda dialek ya, ada juga beda tulisan gitu. Jadi itu hal yang biasa kayak Indonesia itu nulis Arab tuh nggak seperti kaligrafi itu guys ya, itu ada beberapa corak gitu. Karena memang tiap orang tuh kayak tuh gaya tulisan Arab tuh unik guys. Jadi kita kenal ada dua gaya penulisan, Maghribi dan tulisan dari Arab itu sendiri gitu. Logikanya, tangkap kan? Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapannya orang muslim. Saya terangkan ya, apa namanya, teks itu tidak mengurangi makna ya, kayak apa ya, ada itu Maghribi. Ini sebenarnya guys, ilmu ini ilmu yang bukan untuk orang awam gitu. Saya aja nggak begitu paham gitu kan, apalagi beliau ini yang si Gracia Pelo yang tentu nggak paham sekali gitu. Nah itu bukan untuk orang awam. Jadi ada beberapa huruf yang kalau Arabnya itu begini ya, titik dua di bawah. Kalau saya huruf kaf sama fa itu saya agak lupa guys ya. Kalau dalam Maghrib itu biasanya titik dua itu di atas itu. Jadi jadi tetap dibacanya sama guys. Jadi hanya masalah kaligrafi gitu. Ingat, Nabi Muhammad itu menyampaikan firman dengan ucapan ya. Bagaimana orang menuliskannya gitu. Itu yang penting ya kan. Yang penting adalah apa yang diucapkan itu adalah sampai kepada kita ya kan. Walaupun gimana bentuk kaligrafinya, itu yang penting. Jadi orang sana membaca ya dengan orang sini baca itu maknanya sama, nggak ada seperti kitab tuh yang ada ayat yang dibuang, ayat yang dimasukkan, disisipkan tuh nggak ada. Jadi betul-betul hanya masalah khat dan qiraat, itu yang harus dipahami. Tapi
terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hari ini saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda. Ini Al-Quran biriwayat waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko, dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayah Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini. Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz. Hamas catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Jadi ini guys ya, sebenarnya kajian bukan untuk orang awam gitu. Jadi si Garcia Pelone yang ngerti gitu. Ini bukan buat kaum muslimin awam atau apalagi orang Kristen awam, apalagi buat dia gitu. Dia nggak paham apa yang disampaikan kan. Jadi dia harus jelaskan tentang bagaimana cut-nya. Jadi bagaimana kiraatnya gitu. Jadi ini bukan seperti ini caranya. Ini salah besar. Jadi kan ini bukan untuk orang awam gitu, ngerti ya? Jadi nggak bisa disampaikan dengan cara seperti ini guys. Itu poinnya. Ini butuh kajian yang lebih lanjut. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacanya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah yang pertama. Di riwayah Kalun. Coba dilihat. Di riwayah Kalun. Ini Al-Quran versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya. Dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya habis enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan. Tentu, karena Quran itu bukan monopoli satu negara untuk mencetaknya, ya kan? Karena keterluasnya dunia, jadi tiap-tiap negara itu untuk memudahkan distribusi, makanya dipisah gitu guys. Dalam artian untuk memudahkan penyebaran. Nggak mungkin dong Indonesia mencetak Quran langsung sebarang dunia, kan itu impossible gitu. Kan impossible juga nggak worth it gitu guys. Segi biaya segala macamnya. Makanya ada mushaf Maroko dan mushaf Arab gitu, yang kita memakai mushaf Arab yang wilayah timur, mereka memakai wilayah barat. Jadi perbedaannya itu karena berbeda masalah cut-nya dan kiraannya guys, cara baca dan tentang kaligrafinya gitu. Satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan dikali makna nggak beda ya, variasi teks ya, teksnya tuh guys ya, itu berhubungan sama kaligrafi tadi. Jadi itu bukan suatu big problem gitu, beda sama kitab ya. Yang jelas itu ada versi Lukas, ada versi Matius, versi apa tuh udah beda-beda. Lukas menuliskan begini, Matius menuliskan begini, itu jelas perbedaan yang wajib
kita ketahui yang itu yang nggak bisa ditolong guys. Kalau ini masalah maknanya sama nggak masalah, hanya perbedaan cara bacanya saja gitu. Dan itu pun cara baca dalam artian tipis-tipis gitu guys. Misalnya, saya kasih contoh agak susah nih, karena saya nggak begitu ini ya, nggak begitu hafal apa aja yang beda gitu. Kayak Al-Fatihah itu ada sedikit perbedaan, tapi maknanya sama gitu. Anda bisa cari sendiri lah gitu. Anda di YouTube ini sudah banyak gitu, yang khusus tentang itu mengkaji. Kalau saya kan ini khusus bicara tentang masalah kat dan kiraat saja gitu. Jadi kalau untuk hal itu, Anda bisa carilah tentang perbedaan sedikit tipis-tipis bacaan gitu guys. Jadi bukan tidak mengganti makna gitu. Kalau Kristiani kan memang beda sama sekali versi Anda baca deh, buka deh versi Lukas Matius pasti beda. Versi Lukas ngomong begini, Matius ngomong gini gitu guys. Contoh aja kayak kematian Yudas. Ada versi satu mengatakan Yudas itu matinya dengan jatuh terlungkup dengan usus terburai. Ada lagi versi lain mengatakan dia gantung diri. Itu mana yang benar? Karena itu beda versi, beda apa? Jadi udah beda makna guys, sudah luar biasa itu, menyimpang antara kan beda mati dengan jatuh usus terburai, terlungkup dengan mati gantung diri kan beda guys, apa kejadiannya. Itu yang parahnya di situ. Kepada pemirsa, ini bukan perbedaan tafsir ya. Ini bukan tafsir. Ini mushaf, ini manuskrip Quran, versi Quran yang berlainan. Ini bukan tafsir, bukan terjemahan. Kalau tafsir itu misalnya seperti ini. Ini tafsir Quran. Jadi kalau Utsman masih hidup ini nggak ada ginian guys, nggak ada. Tapi karena Utsman itu tentu dia manusia biasa yang ada berakhirnya kehidupannya, makanya dia nggak bisa mengontrol gitu ya. Ingat, yang dilakukan Utsman ini bukan suatu keharusan gitu kan, tapi hanya inisiatif agar gimana supaya Quran ini seragam, itu aja. Jadi seragam di sini artinya adalah satu kat dan satu kiraat guys gitu. Nah, berbeda kiraat itu nggak masalah, yang masalah adalah berbeda makna, dan sayangnya tidak ada perbedaan makna dalam Quran, hanya perbedaan kat dan kiraat. Anda harus belajar sendiri. Makanya ini kajiannya khusus nih guys. Jadi nggak bisa. Jadi dia kira ini sama kayak di Kristen ya. Hanya ini loh Alkitab versi ini versi Bataknya, versi enggak guys. Ini beda. Ini ngapa kita ngomong tentang kaligrafi ya, cara tulisnya dan cara melafalkannya guys. Gitu loh poinnya. Ini bukan kajian seperti ini gitu. Kajian sembarangan, bukan untuk orang awam gitu guys. Ini perlu kajian khusus, dan Garcia Pilo nggak bisa menyampaikan itu. Dia hanya menyampaikan bukan poinnya, tapi apa yang dia tidak mengerti gitu guys. Itu poinnya. Al-Qurtubi. Ini tafsir Quran. Tafsirannya Jalalain. Jalalain itu ada 2 orang yang bernama Jalal, namanya dibilang Jalalain. Dan ini bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir. Ini mushaf. Nah, sekarang kita lihat. Sejak Utsman memberlakukan satu tulisan, satu bacaan, Quran disalin dari generasi ke generasi. Sekarang Quran bukan cuma salin ya, dihafal juga. Jangan lupakan itu ya, dihafal juga. Beda dengan Alkitab yang mana itu udahlah disalinnya dalam bahasa terjemahan. Ingat ya, Alkitab itu disalin dalam bahasa terjemahan guys. Yang aslinya tuh jarang sekali kita lihat gitu kan. Beda dengan Quran itu memang dihafal dan disalin dalam bahasa aslinya. Sehingga akan terlihat kalau ada yang coba mengubahnya guys, akan terlihat sekali. Dan Anda perlu ingat ya, ada namanya MTQ ya, MTQ nasional, lokal maupun nasional, di mana para kurikulia itu bertemu di seluruh penjuru gitu. Kalau lokal dari penjuru lokal, internasional begitu juga, internasional itu dari seluruh negara. Itu diuji oleh beberapa imam ya, beberapa penguji lah, juri gitu kan. Nah, bayangkan ya, dari banyak negara tuh melafalkan Qurannya gitu, hafalan Qurannya. Bagaimana bisa ada perbedaan ya? Dikatakan ada perbedaan, itu jurinya pasti bingung nanti. Kok ini orang Maroko ngomongnya lain, ini lain. Enggak guys, karena sama gitu. Jadi juri udah paham banget itu. Ya, jadi dalam baca Quran itu sendiri ya, kalau Anda ngerti, makanya ini harus Garcia Pilo harus ngaji ya nih.
dalam berapa, jadi gini, nggak mesti ke Maroko ya, dalam kita yang apa Musab Timur pun, yang dari Arab arah ke timur ya, ke Indonesia dan sebagainya, itu ada perbedaan cara baca, guys. Jadi ini makanya ini bukan kajian untuk orang awam, guys ya. Terus ini Anda perlu ngaji deh intinya gitu. Jadi jangan samakan bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Batak, beda gitu. Apalagi bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, Romawi. Enggak, Arab ini bahasanya unik ya. Jadi contoh kayak kami aja ya. Anda bayangkan ya, kami itu karena tidak ada padanan kata kami ya, bahasa Arabnya itu kan kalau diartikan Indonesia kan kami. Padahal itu adalah merujuk pada Allah itu. Jadi kalau diartikan, kalau Anda tidak ngerti ini, Anda akan mengatakan, kami berarti Allah itu banyak dong. Bila satu kan kami. Ketika Allah mengatakan dirinya kami, Anda nggak ngerti berarti. Karena kami sini maksudnya adalah dari segi kekuasaan gitu, tetap dirinya gitu. Karena Allah ini kan adalah zat yang maha kuasa. Jadi dia tuh memakai kata kami untuk menunjukkan kekuasaannya, guys. Itu unik bahasa Arab gitu. Jadi nggak seperti yang Anda baca artinya kami berarti orang nggak ngerti, makanya orang ngerti itu mengatakan Allah tuh banyak rupanya, dia pakai kata kami gitu manggil dirinya. Enggak, makanya itu perlu ngaji, guys. Jadi nggak bisa sembarangan seperti disampaikan oleh Gersepilo ini ya. Bahasa Arab tuh unik, saya katakan unik, bukan seperti bahasa tiap-tiap bahasa ada keunikannya sih, tapi Arab ini adalah suatu bahasa yang unik pula gitu, guys. Jadi nggak bisa sembarangan dalam mengkajinya. Menyebar di seluruh dunia. Faktanya Quran yang disalin dari Utsman di negara yang satu dengan Quran yang disalin-salin sampai ke negara yang lain memiliki perbedaan-perbedaan teks. Ingat, mereka tidak menyalin ya. Sekali lagi mereka tidak menyalin. Jadi gini ya, sistemnya tuh ya, makanya Gersepilo harus paham ya. Quran tuh bukan disalin-salin seperti itu. Ya, misalnya pinjam dong Quranmu saya salin, enggak, guys ya. Semua dihafal gitu. Jadi masing-masing penghafal Quran tuh bisa menuliskan kembali gitu. Misalnya ada nih orang yang hafal Quran, suruh dia tuliskan Quran, dia kan bisa menuliskannya gitu ya, persis seperti aslinya gitu. Jadi nggak perlu lagi kopian gitu, guys. Dan Anda kira penghafal Quran tuh nggak ada gitu. Jadi kami nggak sebenarnya seperti kalian ya. Kalian kalau jadi dia bawakan ke agama dia, di mana dia tuh memang butuh sekali menyalin gitu. Kalau dalam Kristen dia Gersepilo, Anda memang agama Anda tuh memang butuh salinan. Gak mungkin Anda bisa menyalin Alkitab kalau Anda tidak kalau Anda nggak mungkin Anda tuh bisa menuliskan Alkitab kalau tidak ada salin gitu. Kenapa? Karena Anda tidak hafal gitu. Kami beda. Makanya orang-orang barat sana ya, muslim yang di barat sana ya, maksud saya barat bukan Eropa atau Amerika, tapi dari dari baratnya Arab gitu, dari mulai Maroko, Aljazair sampai ke Afrika Utara ya, itu mereka punya hafalan juga gitu. Jadi mereka tidak mengambil versi umat lalu mereka menyalinnya, tidak, guys. Jadi mereka betul-betul berdasarkan hafalan gitu. Makanya kaligrafinya, karena ada perbedaan cut atau kaligrafi dan qiraat dalam bacaan, makanya ada sedikit bukan perbedaan juga sih, bukan perbedaan yang bisa dipermasalahkan lah, karena yang penting adalah maknanya. Itu loh, guys, poinnya. Sekarang kita lihat Quran waris dari negara Maroko. Mari kita lihat perbandingannya dengan lucunya ya, itu kan buat Maroko, buat Maghribi kesananya. Itu bukan untuk kita di sini. Jadi nggak cocok kalau dibawa ke sini, guys. Ngerti nggak? Itu buat, karena itu dibaca pakai cut mereka, cut Maghribi ya. Dibaca pakai cut. Jadi kita nggak bisa baca itu ya. Ngerti maksudnya? Karena cara baca mereka beda, dialektika mereka beda. Ya, kaligrafi mereka beda. Arab juga tapi beda kaligrafi. Ya, ada Arab Barat, ada Arab Timur gitu, guys. Jadi kalau Anda baca ini ya, yang nggak bisa dong. Yang baca itu adalah orang Maghribi, karena ini untuk ditujukan untuk mereka. Ngerti nggak? Kayak misalnya gini deh, kayak anggap terjemahan ya. Anda sama kayak Anda menyuruh orang Jawa untuk baca Alkitab terjemahan Batak. Bisa nggak? Ya nggak bisa, bro. Ngerti nggak? Dia juga mengakui dia nggak bisa kita bahasa Jawa. Seperti itulah logikanya. Bahkan bisa ya, Didi Juli membaca kitab bahasa Jawa gitu. Ngerti nggak? Ya yang bisa baca itu siapa, orang Jawa gitu loh. Nah, akun versi ini ya, kita bisa baca tapi pasti beda apanya. Artinya beda gitu.
Kayak misal gini, kayak ada kitab apa bahasa Jawa, kita bisa baca tapi nggak sesuai, nggak pas gitu dengan ketika orang Jawa bacanya. Misalnya ada kitab orang apa kitab bahasa Batak lah guys ya. Saya orang Jawa misalnya, ada orang Batak, suruh deh baca kitab bahasa Batak, pasti orang Batak akan lebih bagus bacanya, akan pas gitu ngomongnya gitu kan, marjolo-jolo atau segala macamnya. Saya pasti bingung apa sih gitu kan. Meskipun saya bisa bacanya gitu, bisa saya baca, tapi nggak seperti pas seperti orang Batak. Sama seperti ini, ya Al-Quran untuk orang Maghribi yang pakai kat dan apa namanya dan kiraan mereka disuruh baca sama orang Timur, ya beda guys, nggak bisa gitu. Makanya dia ini nggak ngerti gitu apanya kan. Nah, itu poinnya guys sebenarnya. Quran Hafiz di semua Android kita bisa lihat Quran Hafiz. Ayo buka surah Al-Baqarah surah kedua ayat 85. Bisa lihat? Bigofilin ama ini tuh tak malun, titik duanya di atas ya. Tak malun yang engkau kerjakan. Sekarang kita lihat versi Maroko. Wa malahu bigofilin ama, titik duanya tidak di atas tapi di bawah. Ya malun. Nah, ini sama-sama kaf guys, cuma satu titiknya di atas satu di bawah. Itu namanya adalah kaligrafi ya, qad ya, cara penulisan sama bacanya gitu ya kan. Ini makanya aduh, ini bukan untuk kajian awam guys, sepelo Anda nih konyol gitu bener. Jadi Anda sama dengan menyuruh orang ya, orang selain Batak disuruh baca kitab bahasa Batak, kacau ini ya gitu. Itu untuk orang Batak saja gitu, ngerti ya maksudnya ya. Nah apa namanya karena sudah itu adalah tergantung sama budaya guys, ngerti paham di sini ya. Jadi, sekali lagi ini makanya dia sama bacanya, tapi memang yang satu tuh ya penulisannya tuh teksnya tuh aduh alhamdulillah penulisannya itu 1-2 titik di atas, satu lagi 2 titik bawah, sama-sama kaf guys. Nah itu saya sampaikan tadi di awal kan. Makanya intinya adalah ini guys, saya bilang nggak ngerti dan sampaikan pula kepada orang yang ngerti. Ini kajiannya khusus gitu, nggak bisa. Jadi guys ya, untuk belajar apa mushaf ini itu ada lagi ilmunya gitu. Jadi nggak sembarang seperti ini. Gini kacau jadi guys ya. Jadi langsung dikatakan deh kan, ini beda nih teksnya, 1-2 di atas, satu lagi di bawah. Kan dia nggak paham gitu. Itu yang dinamakan dengan qad, yaitu kaligrafi, cara penulisan. Bacaan sama, tapi dibaca apa kaf gitu guys. Di sini yang dipakai di Indonesia tak malun, dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Versi Maroko bigofilin ama ya malun, yang mereka. Di sini kalian kerjakan. Di Quran Maroko bukan you tapi they dan. Ya, karena Anda mengartikan apa gini guys ya. Teksnya itu